Halo Bapak Ibu Guru Hebat, saya Fitri Hoirunisa SPD, CGT Angkatan 11, Kabupaten Banyumas, akan menyajikan aksi nyata modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat perkemayan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan kali ini yaitu yang pertama, saya mengajak sekolah-sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Selanjutnya, saya memantau dan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Dari kegiatan kali ini, saya berharap siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Dengan menggunakan rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer serta konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Selanjutnya, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Harapan saya semoga dengan penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat mengantarkan peserta didik kepada keselamatan dan kebahagiaan. Kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Ma'arif NU 1 Aji Barang. Tadi dapat laporan dari teman kalian habis berantem. Ya, berantemnya kenapa? Kasya tadi tarik baju sampai kancingnya lepas, Bu. Oh, lagi ngapain tadi Kasya? Lagi main futsal, Bu. Lagi main futsal. Ya, Bu Fitri paham ya, kalau setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan ya. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak apa-apa, karena setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan. Ya, coba Bu Fitri tanya dulu sama Kasya. Kamu pasti punya alasan kan ya kenapa melakukan itu ke Akbar ya? Iya, alasannya apa? Tidak sengaja ditarik, Bu. Tidak sengaja. Berarti tadinya cuma main-main aja ya? Iya, tapi jadi beneran. Iya. Iya. Kamu gimana? Tadinya juga main-main juga. Iya. Iya, baiklah, nggak apa-apa. Terus kemudian
Menurut kalian tindakan yang kalian lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah kita atau tidak? Tidak sesuai ya. Kesepakatan dari sekolah apa yang kalian langgar? Tata tertib sudah pasti ya. Terus apa lagi? Keyakinan untuk saling menghormati. Iya. Terus setelah ini apa solusinya, Kasya? Karena tadi Kasya yang narik kerah bajunya Akbar sampai kancingnya copot nih. Duh, ini juga sampai robek. Gimana Kasya? Solusinya gimana? Meminta maaf. Akbar mau memaafkan Kasya? Ya. Tapi bajunya copot kancingnya ya. Gimana tuh? Padahal tadi Akbar takut dimarahin sama mamanya ya. Kalau misalnya Kasya Bu Fitri ajarin jahit kancing bajunya Akbar mau? Iya. Gimana? Akbar nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Ya. Silahkan berbaikan. Jangan berantem lagi ya. Ya. Ya, jadi tidak apa-apa kita udah buat salah, tapi kita harus mencari solusi dari permasalahan supaya akur kembali. Begitu? Ya, oke. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Maarif NU 1 Aji Barang, Bapak Gofur SPD, yang kami hormati Waka Kurikulum beserta dengan stafnya, Waka Kesiswaan dan stafnya, Waka Humas dan stafnya, kemudian Waka Sarpras dan stafnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi yang akan saya laksanakan sesuai dengan tugas yang diembankan kepada saya, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya akan mencoba belajar bersama panjenengan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti kita pahami bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dengan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 5 Yang pertama adalah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Berarti ada berapa? Ada 6 Berarti Bapak Ibu fokus semuanya Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada beberapa pemahaman yang ternyata kurang sesuai dan itu sudah terjadi sebelumnya. Yang pertama, kita sebagai seorang guru berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu ilusi kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Itu yang kadang secara tidak sengaja itu kita terapkan atau kita berikan kepada anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu beberapa miskonsepsi yang terkadang kita tanpa sadar itu lakukan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya kita bagaimana caranya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ sudah ada stimulus respon dan untuk teori kontrolnya nih, Bapak Ibu bisa disimak bersama. Kemudian selanjutnya disiplin positif yang bisa kita terapkan di kelas. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar nih. Intinya sebagai seorang pendidik kita harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tujuan kita nggih, semuanya nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang biasanya ada di institusi atau suatu organisasi. Jadi nilai ini adalah nilai yang kita sepakati bersama. Jadi terlepas dari suku, bangsa, agama, atau latar belakang dari anak-anak. Yang pertama, beriman dan bertakwa tadi, profil pelajar Pancasila. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa membentuk atau mencetak karakter anak-anak supaya mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ada sikap toleransi, rasa hormat, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen. Terakhir Bapak Ibu, kita harus menanamkan diri kepada anak-anak bahwa mereka harus mempunyai life skill atau keterampilan hidup, karena bagaimanapun juga itu yang akan dipakai mereka setelah nanti mereka sudah lulus dari sekolah. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ya, betul sekali, ada 5 ya. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, selanjutnya ada kebutuhan kekuasaan. Jadi anak-anak memang butuh 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kadang-kadang kalau ada anak yang bermasalah, itu salah satunya karena ada kebutuhan yang kurang terpenuhi di sana. Misal anak di rumah kurang perhatian, biasanya di sekolah mereka akan mencari perhatian dari kita. Itu karena salah satunya kebutuhan dari mereka itu kurang terpenuhi. Dan motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik biasanya motivasi ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk motivasi ekstrinsiknya itu untuk menjadi orang yang diinginkan ya. Jadi kita harus punya motivasi apa sih yang kepengen. Bukan berarti setelah kita di posisi sekarang terus kita stuck nggak punya keinginan, kan pasti punya keinginan gitu. Nah itu salah satu motivasi ekstrinsik. Iya. Selanjutnya, ini 3 hal yang sering kita jumpai ada di sekolah. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang ketiga itu adalah ada restitusi. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau untuk hukuman itu biasanya tidak terencana, napa mboten? Tidak direncanakan kan? Saya mau menghukum si A, saya mau menghukum si B, itu kan tidak direncana itu terjadi secara spontanitas. Contoh misalnya ketika anak melanggar peraturan, itu secara refleks itu ada hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah. Kemudian yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor
murid. Yang ketiga itu adalah restitusi, di mana proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru disuruh memilih dari 3 hal ini ketika menangani siswa, mana menurut Bapak Ibu yang paling baik? Restitusi, betul sekali. Restitusi. Retribusi. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita juga sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana ini? Posisi 1, 2, 3, 4, 5. Posisi teman bisa. Iya, akrab gitu, senang gitu. Terus apa lagi? Sebagai pemantau, iya, manajer juga gitu. Terus kemudian apa lagi? Pembuat merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu? Pernah, iya. Penghukum? Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, jadi kita mulai bergeser Bapak Ibu. Yang tadinya kita membuat peraturan kelas, itu kita baiknya membuat keyakinan kelas. Kenapa seperti itu kira-kira? Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, mudah diingat, berupa pernyataan positif, tidak mengandung unsur sara, melibatkan warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini itu adalah hal-hal yang diyakini atau hal-hal yang diinginkan oleh anak di kelas. Itu mau ngapain sih? Contoh misal, tidak boleh ada yang terlambat masuk kelas. Kemudian ada lagi, harus memakai seragam sesuai dengan harinya, sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh apalagi. Terus kemudian membuang sampah di tempatnya. Bentuknya itu sebagai bentuk keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan. Kadang-kadang kalau peraturan itu anak merasa sudah, ya kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan anak-anak. Kamu pengennya apa sih? Tujuannya dengan seperti itu, maka si anak itu akan lebih mau untuk mengikuti keyakinan yang sudah mereka buat sendiri di dalam kelas. Berbeda ketika peraturan itu, betul sekali, kesepakatan kelas. Berbeda sekali kalau peraturan itu sudah kita buat. Jadi si anak-anak tidak merasa memiliki, tidak merasa bahwa loh kita peraturan bukan buat saya gitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu mereka akan lebih bisa mereka untuk melaksanakannya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini hal yang penting lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung di awal bahwa di sekolah itu kadang-kadang ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Segitiga restitusi apa sih? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi biasanya ini kita laksanakan dalam menangani siswa nih, Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama tahapan ketika kita mendapati anak bermasalah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang kita kan misalnya misalnya dilapori, Bu, ada anak yang bermasalah, Bu, ini ngapain, kita langsung nopong membuat respon itu jadi seakan-akan responnya jadi negatif gitu. Padahal kita belum mendengarkan secara holistik, secara keseluruhan apa sih yang sebenarnya terjadi. Maka langkah awal yang kita lakukan itu adalah menstabilkan terlebih dahulu. Kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak. Oke.
Jadi buru-buru polanya kenapa kadang-kadang ada anak-anak yang tidak mengaku ya, karena belum apa-apa kita sudah menghakimi terlebih dahulu. Maka dari itu langkah pertama, di situ ada beberapa kata-kata contoh nih. Berbuat salah itu wajar. Jadi diawali dengan kata-kata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita selaku Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Kemudian kamu juga berhak merasa begitu. Itu mungkin awalnya untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya kemudian kepada anak. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu? Setelah tadi diadem-ademi dulu, orang apa mas, nggak apa-apa mbak, tenang mbak, ya orang domeh ikih, misalnya kayak gitu nggih. Nah setelah itu kita tanyakan, apa sih kayak gitu. Selanjutnya setelah mereka terbuka, kemudian kita gali kembali, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sudah disepakati, peraturan apa yang kamu langgar di sekolah, kira-kira itu betul atau tidak? Kira-kira kelakuan atau perilaku yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah atau tidak, melanggar atau tidak. Kemudian kita bisa tanyakan lagi, terus solusinya kamu kepengennya keprimen mas, misalnya bermasalah dengan temannya, kamu pengennya keprimen mas, ya kayak minta maaf ya, ya sudah, berarti kemudian tugas kita untuk mendamaikan keduanya. Nah ini kemarin saya buat skenario nih, seolah-olah mereka berdua sedang bertengkar nih, terus kemudian didamaikan, seperti itu penerapan segitiga restitusi yang saya coba terapkan di kelas. Nah, Bapak Ibu, tibalah kita di penutup acara bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi sudah dijelaskan juga ada 5 posisi kontrol nih, ya. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi kita itu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menuntun anak-anak kita selamat dan bahagia. Anak-anak kita supaya anak kita selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya, baik dia itu sebagai kodrat individu maupun dia sebagai kodratnya ketika dia menjadi anggota dari masyarakat. Begitu Bapak Ibu, bisa disepakati bersama nggih? Ya, mari menjadi guru yang hebat untuk anak-anak kita yang hebat pula. SMP Ma'arif N1 Haji Barang. Jaya, jaya, jaya. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Budaya positif adalah hal baik yang harus diterapkan agar dapat membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada. Budaya positif dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Pendidik dapat memposisikan dirinya sebagai contoh dan teladan yang baik. Maka dari itu, Bapak Ibu guru hebat, jadilah guru yang kehadirannya dirindukan murid di dalam kelas. Terima kasih saya sampaikan. Sampai jumpa.